Menimbang bahwa uraian dakwaan dalam surat dakwaan penuntut umum inkasu baik dakwaan primer, subsidiar maupun dakwaan lebih subsidiar menyebutkan bahwa terdakwa adalah anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU periode 2006-2010. Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tersebut, yaitu mulai dari melakukan pemeriksaan pendahuluan sampai dengan menjatuhkan putusan mengenai perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diajukan ke KPPU. Dan dengan demikian terdakwa sebagai anggota KPPU adalah pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Oleh karena tugas dan wewenangnya sebagai anggota KPPU tersebut rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sebab berkaitan dengan pihak-pihak berperkara dalam sengketa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diajukan ke KPPU. Sehingga dengan demikian terdakwa adalah seorang penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena mana berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud di atas, KPK berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara atas nama terdakwa sekarang ini. Sehingga pula Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan memutus perkara yang penuntutannya dilakukan oleh KPK atas nama terdakwa satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut. Dengan demikian keberatan tim penyelesaian hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. A2. Surat dakwaan harus batal dan dihukum karena disusun tidak cermat. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya pada halaman 17 pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam dakwaan primer halaman 3 alinea 1 junto dakwaan subsidiar halaman 10 alinea 1 junto dakwaan lebih subsidiar halaman 12 alinea 1 menyebutkan telah menerima pemberian atau janji, yaitu menerima pemberian berupa uang tunai sejumlah 500 juta rupiah dari Billy Sindoro dan seterusnya. Penuntut umum dalam dakwaan sebagaimana disebutkan di atas tidak cermat dalam menyebutkan dalam hal apa terdakwa membantu PT Direct Vision, karena terdakwa tidak pernah berhubungan dengan PT Direct Vision dan tidak pernah membantu PT Direct Vision dalam perkara KPPU nomor 03 KPPU L/2008 yang ditangani oleh terdakwa menjadi salah seorang komisioner. Menyebutkan rahasia apa yang dibocorkan oleh terdakwa dalam perkara PT Direct Vision dalam perkara KPPU nomor 03 KPPU L/2008 di mana terdakwa menjadi salah seorang komisioner. Dengan tidak cermatnya penuntut umum menyusun dakwaannya, maka dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP yang menyebabkan surat dakwaan harus batal dan dihukum. Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah menyangkut fakta perbuatan yang merupakan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan perkara ini, sehingga bukan merupakan alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Ketiga, dakwaan tidak dapat diterima karena perkara ini masih bersifat prematur. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya pada halaman 18 sampai dengan 20 pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena terdakwa baru saja menerima bungkusan hadiah yang tidak diketahui isinya dan belum sempat melaporkan kewajibannya untuk melaporkan kepada KPK atau sekretariat KPPU tentang pemberian uang senilai 500 juta rupiah dari Billy Sindoro itu, sebagaimana menurut dakwaan tersebut di atas, kemudian terdakwa pada saat yang bersamaan sudah keburu ditangkap oleh KPK. Padahal terdakwa masih memiliki waktu untuk menyampaikan laporan tentang pemberian tersebut sebagai kewajiban yang paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, dan adalah menjadi tugas KPK untuk mengawasi, termasuk dan tidak terbatas melakukan penyadapan apakah benar terdakwa akan melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana di atas. Bila mana terdakwa tidak mematuhinya, maka KPK baru dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena KPK memang sudah mempunyai alat yang cukup untuk melakukan itu. Oleh karena itu, penetapan Insinyur Muhammad Iqbal sebagai tersangka dan terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 12 huruf C besar. Dengan demikian, penetapan tersebut bersifat prematur, dakwaan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis berpendapat bahwa substansi keberatan tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang justru perlu dibuktikan di depan persidangan perkara ini. Dengan demikian, keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut bukanlah merupakan materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP
sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang apakah surat dakwaan penuntut umum aku telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap atau tidak, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B, batal demi hukum. Lihat pasal 143 ayat 3 KUHP. Dengan demikian terlihat bahwa pasal 143 ayat 2 KUHP mempersyaratkan dua hal sebagai substansi suatu surat dakwaan, yaitu syarat formal sebagaimana dimaksud dalam huruf A pasal 143 ayat 2 dan syarat material sebagaimana dimaksud dalam huruf B pasal 143 ayat 2. Tidak dipenuhinya syarat material menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Absolut meter. Menimbang bahwa dari uraian di atas, surat dakwaan tidak boleh kabur atau obskur liber. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Di samping itu, surat dakwaan harus memperinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana. Juga menyebutkan dengan terang saat dan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, tempus delicti dan locus delicti. Cuma mengenai pencantuman waktu dan tempat dapat dirumuskan secara alternatif. M. Yahya Harahap, Pemberantasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua tahun 2003, penerbit Sinar KPK Jakarta halaman 394. Menimbang dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE garis datar 004 garis miring J.A garis miring 11 garis miring 1993 tanggal 16 November 93 disebutkan bahwa secara material suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang 1. Tindak pidana yang didakwakan, 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, 3. Di mana tindak pidana dilakukan, 4. Bila mana atau kapan tindak pidana yang dilakukan, 5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana untuk delik material, 7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk delik-delik tertentu, 8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Apakah tindak pidana termasuk delik formal atau delik material. Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini yaitu surat dakwaan nomor DAP 04/24/1 Romawi /2009 telah diberi tanggal yaitu bertanggal 23 Januari 2009 dan telah ditandatangani oleh penuntut umum yaitu Sarjono Turin SHMH dan Marino Praduk SH. Lihat surat dakwaan halaman 23. Begitu pula surat dakwaan tersebut pada halaman 1 telah mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP, sehingga syarat formal suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi. Menimbang bahwa dakwaan primer surat dakwaan penuntut mengaku pada halaman 2 telah mencantumkan tempus delicti dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 sekira jam 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2008, dan lokus delicti dari tindak pidana yang didakwakan yaitu bertempat di lantai 17 Hotel Adia Duta, Jalan Perapatan nomor 4448 Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menimbang bahwa surat dakwaan aku telah menyebutkan siapa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primer yaitu terdakwa Insinyur H. Muhammad Iqbal. Lihat surat dakwaan halaman 2. Menimbang bahwa bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, dalam surat dakwaan aku telah diuraikan mulai dari halaman 3 sampai dengan halaman 8 dan mencakup unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Lihat surat dakwaan halaman 2 sampai dengan 3. Menimbang bahwa pada bagian akhir uraian dakwaan primer penuntut umum telah mencantumkan ketentuan pidana yang diterapkan yaitu pasal 12 huruf B kecil Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lihat surat dakwaan halaman 9.